Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Hendrik Martinianta Haryanto dalam YouTube Live and Learn. Dan sekarang saatnya pembukaan dulu. Let's go. Oke, jadi eh, sekarang lagi ada di kantor sendiri. Dan ini sekitar jam setengah 10 malam karena memang sekarang itu nggak bisa membuat video vlog itu secara gampang ya. Kenapa? Karena kalau di rumah itu banyak anak-anak, banyak pekerjaan, banyak deadline dari klien-klien, jadi nggak bisa langsung bisa bikin di mana aja. Jadi memang kadangkala harus seringkali kita nunggu anak-anak udah pada tidur. Kayak sekarang ini anak-anak udah pada tidur dari jam 9 yang sekitar 30 menit yang lalu, jam 9 kita baru bisa bikin gitu. Dan nunggu suasana tenang, jadi ngobrolnya pun apa yang mau disampaikan pun enak. Kalau teman-teman ngikutin YouTube saya yang kemarin-kemarin, jadi kan kita sudah pembukaan ya. Dalam artian pada saat saya kembali, saya cerita kurang lebih siapa sih jati diri saya gitu. Maksudnya Hendrik ini siapa sih? Mulai dari awal dan seperti apa. Oh ya, hari ini saya pakai mic ya. Jadi nanti kita tes suaranya lebih enak atau enggak. Dan sekarang saya pengen sedikit berbagi terkait dengan proses pada saat saya membangun sebuah usaha di bidang jasa keuangan dan perpajakan sampai akhirnya sekarang saya punya kantor seperti ini gitu. Jadi kalau kemarin kan saya sudah cerita bahwa pada akhirnya pada saat saya lulus SMA sekitar tahun 2003 waktu itu, kan kakak saya di atas saya persis itu dokter ya. Dan tahu sendiri kuliah dokter itu kan mahal banget kan. Dan pada saat kuliah dokter tentunya bapak saya itu seorang pengusaha sebenarnya, tapi bukan pengusaha besar. Itu harus memilih untuk bisa mengalokasikan dana. Sebenarnya mungkin bapak saya almarhum itu bukan memilih sih, bukan kesannya kayak yang ini anak ini masa depannya lebih bagus, yang ini enggak, bukan gitu. Cuman keadaannya memang memaksa harus bisa apa sih namanya, menyediakan dana untuk kakak saya yang kuliah dokter. Dan karena saya secara akademik belangsak juga gitu kan, jadi waktu itu saya dipikir nggak usah kuliah yang berat-berat seperti S1, dan memang didukung dengan dana nggak ada juga. Akhirnya saya masuk LP3I otomotif. Oh ya, sorry, ini suaranya lagi agak pilek ya saya ya. Di sini cuacanya lagi luar biasa banget gitu. Dan seterusnya lagi apa namanya, pada saat saya sudah selesai LP3I, ya karena memang kuliah LP3I ya gitu ya, intinya sih nggak sesuai passion gitu kan, karena passion saya juga sebenarnya gambar sama main musik, mau kuliah di mana gitu kan. Dan bapak saya tuh orang yang sangat konservatif, jadi nggak berpikir bahwa kalau anaknya dikuliahkan musik dan gambar itu bisa membawa apa. Apalagi kakak saya yang pertama itu orang accounting, kakak saya yang kedua itu juga accounting, yang ketiga dokter. Nggak mungkin tiba-tiba anaknya jadi pemain band gitu kan, yang keempat ini. Ya jadi dimasukkanlah otomotif. Karena menurut beliau, orang kalau bisa otomotif itu bisa menghidupi dirinya sendiri, karena kebutuhan untuk perbaikan mobil itu selalu berjalan terus, nggak pernah mati. Ya konsepnya bener sih. Kalau kita bekerja mempunyai kebutuhan yang selalu dikonsumsi banyak orang, kemampuan kita itu dikonsumsi banyak orang, tentunya orang akan banyak membutuhkan kita terus kan. Dan tapi karena kuliahnya itu kurang passion ya, jadi waktu itu kuliah sekedar kuliah, lulus sekedar lulus, dan pada akhirnya juga nggak membuahkan hasil apapun. Lalu setelah itu saya malah bekerjanya di bengkel teman saya, kebanyakan nongkrongnya bukan menjadi mekanik mobil, tapi malah menjadi body painting mobil, ngecat. Cuman waktu itu juga nggak bertahan lama. Saya dari 2003 sampai 2005 itu eh kuliah LP3I 2 tahun karena D2. Terus selesai D2, pada akhirnya saya yang tadi body painting mobil itu sekitar 1,5 tahun sampai sekitar tahun 2000, pertengahan 2025,
Cuman waktu itu karena ya namanya juga kayak gitu nggak serius-serius, kita cuma nyari pendapatan buat jajan doang, akhirnya bubar dan nggak tahu mau ngapain lagi. Dan ternyata di tahun 2026 awal, mendekati tahun 2026, saya mendengar bahwa di daerah Bintaro Pondok Aren itu ada kampus buka yang bayar bisa entar. Pertanyaannya dari mana saya dapat dari info itu? Saya dapat info dari sepupu saya yang ternyata sudah duluan ke sana gitu. Dan pada saat saya dikabarin, karena ya tadi orang tua saya itu harus membiayai kuliah saya, kakak saya yang kedua. Jadi saya kuliah di sana karena bisa gratis, bayarnya bisa entar. Dan pada saya masuk ke sana, ternyata ada sebuah kampus yang memang dibesut oleh para apa ya, saya dalam tanda kutip ya banyak orang-orang pintar berkumpul, mereka membuat sebuah kampus dan waktu itu terkumpulnya sekitar 16 orang. Dilalahnya bisa 8 cowok, bisa 8 cewek. Tapi saya rasa itu nggak disengaja juga oleh admin kampusnya. Terjadinya begitu secara natural. Dan waktu saya masuk ke sana, eh, memang ternyata ada yang bisa bayar rutin, ada yang nggak bisa. Saya tentunya salah satu yang nggak bisa bayar rutin, gitu kan ya, karena saya nggak punya uang sama sekali. Dan waktu di YouTube yang sebelumnya, waktu saya bicara di YouTube saya yang judulnya I'm Back, lihat aja video yang lalu, itu saya pernah bilang bahwa orang tua saya pernah ngasih saya ongkos dari Jakarta Utara ke Bintaro itu uang receh-receh. Pada waktu itu ongkosnya cuma sekitar 12 sampai 14 ribu, tapi saya ngasih saya receh karena nggak ada uang. Dan kembali ke masalah yang pada saat saya baru masuk, saya nggak bisa bayar rutin. Nah, orang-orang yang nggak bisa bayar kuliah itu secara rutin, itu dimasukkan dalam sebuah, apa sih namanya, wadah yang disebut mahasiswa mandiri. Nah, kami disediakan koperasi, kami disuruh berkarya, kami sehari-hari nongkrongnya di situ. Kalau nggak salah ada beberapa lah, ada saya, ada sepupu saya, namanya Ganang, terus ada teman-teman saya yang sampai sekarang juga saya masih berhubungan baik, ada namanya Mas Sobirin, ada Mas Lila, ada Ayu, ada Putu, ada Kadek, ada Mas Pulung, namanya keren, namanya Pulung Rasto gitu ya. Jadi kami ada sekitar 9 orang di antara 16 yang nggak bisa bayar kuliah secara rutin, jadi kami masuk mahasiswa mandiri. Di situ kami dididik mengerjakan apapun yang diperintah oleh kampus. Dan ternyata kampusnya itu satu gedung, gedung sederhana, yang satu gedung sama kantor, ada penerbitan buku, ada brevet, ada konsultan pajak. Nah, dalam konsultan pajak itu ada namanya Bapak Sabto Windy Argo, pemilik izin konsultan pajaknya, ngajar di kampus di mana saya belajar di situ. Ya, nah dari situ rekan-rekan nyambung deh sama cerita saya yang pertama. Saya membutuhkan uang, ya namanya buat hidup gitu kan di Bintaro. Itu sampai akhirnya saya memberanikan melamar diri untuk bekerja, dan saya diterima pertama kali sebagai pemegang kas kecil dan sebagai kurir untuk lapor-lapor. Dan dulu itu belum pajak kayak pajak zaman kayak sekarang ya, yang dimana kita bisa lapor online via Cortex dan seterusnya. Ini benar-benar saya harus datang ke klien, bawa SPT yang sudah di print, minta tanda tangan, minta cap, terus saya ke KPP-nya kemana, ya sampai saya kenal semua KPP di Tangerang gitu. Dan sampai detik itu saya terus begitu ya, terus begitu 500.000 sampai setelah 2 tahun, dari tahun 2006, saya masuk ke kampus, dan di pertengahan 2006 saya berani melamarkan diri, sampai akhirnya tahun 2008 saya nekat memberanikan diri untuk ngajar pertama kalinya, yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya ngajar ISPT, elektronik SPT. Kita lapor SPT tapi dalam bentuk elektronik. Itu adalah tahun 2007 akhir mendekati 2008. Jadi kurang lebih saya sudah sekitar 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun belajar pajak sebagai kurir dan ikut bantu-bantu apapun yang disuruh oleh atasan saya. Dan sampai di situ pada akhirnya saya bisa diamanahkan memegang klien, ngitung PPh, sampai saya akhirnya berani ngajar, menambah materi, bukan cuma ISPT, ngajar PPh 21, ngajar PPN, dan seperti yang saya sampaikan bahwa saya punya cita-cita ingin bisa ngajar yang dapat jadwal sendiri, sampai dengan saya bisa punya fasilitas hotel yang memang saya dibayarin sendiri atas jadwal saya gitu.
Dan waktu itu saya belajarnya mulai ngikutin Pak Sabto tuh. Mulai ngikutin Pak Sabto sampai dengan saya bisa masuk ke berbagai lembaga brevet. Ya ngikutin, bener-bener ngikutin Pak Sabto. Ya saya nyopirin beliau pakai motor gitu. Kalau pada saat sampai kelas brevet saya bawain tasnya. Sampai bawain tasnya terus beliau bercengkrama dengan para peserta, saya nyiapin laptopnya. Pada saat beliau sudah selesai ngajar, banyak peserta nanya, kita rapin laptopnya dan seterusnya begitu. Dan yang kita cari cuma satu, yaitu apa? Makan malam gratis. Ya karena biasanya kalau kita diajak ngajar itu oleh beliau itu pasti dibeliin makan malam. Dan seringkali karena beliau orang yang luar biasa baik, sampai sekarang saya masih hutang budi sama beliau, itu saya seringkali dikasih ongkos lagi. Ini Mas Hendrik gitu. Jadi bukan cuma dikasih makan malam, tapi saya juga diberikan seperti kayak ongkos sudah nyopirin gitu. Jadi dan saya ikut beliau selama 10 tahun. Jadi dari tahun 2007 atau 2006 sampai dengan 2015 gitu. Dan kalau teman-teman tahu, perputaran gaji saya itu dari pertama 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah. Bayangin, dalam waktu 10 tahun, awalnya 500.000, keluar itu sekitar 2.400.000 hampir 2.500.000. Pertanyaannya, kok bisa betah? Jadi, memang kalau kita bekerja, dan ini mungkin kebanyakan masalah pemuda zaman sekarang, bahasanya pemuda zaman sekarang. Kebanyakan masalah teman-teman Gen Z zaman sekarang, itu bekerja hanya cari uang. Tapi sebenarnya yang perlu kita tahu itu sebenarnya kita itu bekerja nyari eskalasi diri kita, mencari peningkatan. Apa sih sebenarnya yang membuat diri kita meningkat itu apa sebenarnya? Sebenarnya yang membuat diri kita meningkat itu adalah menyelesaikan masalah step by stepnya. Jadi kalau kita bisa solving problem, itu biasanya kita akan up to the next step. Pasti begitu. Makanya dulu saya punya almarhum om saya dari bapak itu bilang gini, Hendrik, kamu jangan mau dibayar 5 juta, tapi buat bikin peti mati. Maksudnya buat apa? Digaji 5 juta, waktu itu 5 juta, saya dibilangin masih SMP ya, tahun-tahun 90-an. Itu mahal 5 juta. Besar, nilai 5 juta waktu itu besar. Buat apa kita dibayar gaji 5 juta, tapi cuman bikin peti mati, nggak ada ilmunya. Jadi carilah ilmu pekerjaan yang walaupun bayarannya dikit, tapi ilmunya banyak. Dan itu yang saya alami waktu saya ikut Pak Sabto Windy Argo. Di kantor namanya PT Texas Indonesia. Jadi saya memang dibayarnya kecil, tapi saya pertama diberikan penghormatan. Saya disikapi dengan sangat baik, itu yang pertama. Jadi saya nyaman. Jadi bukan cuma masalah saya dikasih gaji kecil doang, tapi kenyamanannya saya dapat, dan itu ternyata lebih luar biasa daripada cuma sekedar gaji. Teman-teman mungkin pernah merasakan kan, gaji besar atau minimal pernah dengar cerita gaji besar, tapi ternyata tekanan pekerjaannya tinggi sekali sampai akhirnya kita resign juga. Bahkan waktu itu saya nggak terpikir resign sama sekali. Jadi nyaman sekali, environment pertemanan dalam kantornya juga enak banget. Dan kami sama-sama berjuang semua kan, itu si mahasiswa mandiri tadi itu kan sama-sama berjuang semua. Jadi kita ngerasa ada teman seperjuangan. Terus yang berikutnya apa? Rekan-rekan sekalian, yang berikutnya adalah saya diberikan ilmu. Yang dengan ilmu itu saya bisa nyangkul sendiri. Jadi saya ibaratnya saya bukan cuma sekedar dibeliin beras, ya, tapi saya dikasih cangkulnya. Dengan cangkul itu saya bisa nyangkul tanah saya sendiri, bisa nanam padi saya sendiri, dan bahkan saya mungkin bisa beli cangkul yang lebih bagus, bisa beli traktor, bisa bayar orang untuk menggunakan traktornya, dan seterusnya. Pada akhirnya begitu. Dan pada akhirnya berjalannya sampai tahun 2015, dan di tahun 2015 itu ada seorang yang baru buka konsultan baru, cuman dia adalah resignan dari DJP, dari kantor pajak resign, membutuhkan pegawai yang sudah bisa, dan saya dipindahkan ke dia, dipindahkan ke bapak itu. Mohon maaf saya menjaga privasi, saya tidak menyebutkan namanya siapa. Dan pada saat itu saya bekerja dengan beliau, dan di situ akhirnya saya pisah dari Texas. Padahal saya nggak ada rencana resign sama sekali. Jadi karena sangat nyaman pekerjaannya, saya sangat menghormati Pak Sabto Windy Argo itu dan teman-teman semua yang ada di situ. Tapi karena saya dipindahkan, akhirnya not officially I'm resign gitu. Tapi sebenarnya nggak resign secara saya ngajuin resign tuh nggak. Saya dipindahkan. Ibaratnya seperti alumni lah, lulusan gitu ya.
Tapi pada saat saya belajar dengan bapak ini yang terbaru, anggap aja misalkan namanya Pak Sukamto lah, anggap aja begitu namanya. Dengan Pak Sukamto ini saya akhirnya hanya 2 tahun. Kenapa? Karena pada akhirnya mungkin sifat apa sih namanya ya kita ya, capeknya keluar. Kok jadi karyawan ternyata capek gitu ya. Walaupun nyaman, gaji saya cukup besar waktu itu, bahkan sampai 2 digit gitu ya. Tapi kok ya buat karyawan sih lumayan besar gaji 2 digit ya. Cuman waktu itu saya ngerasa kok capek ya. Jadi karyawan harus warawiri dan pada akhirnya di tanggal 14, di tanggal kalau nggak salah tanggal 10 Oktober 2017 saya memutuskan untuk resign. Dan waktu memutuskan untuk resign tentunya itu nggak gampang ya, rekan-rekannya nggak gampang. Bayangkan gaji 2 digit ya, berarti sudah 20 jutaan lebih saya lepas begitu saja. Dan luar biasanya waktu itu tahun 2016 itu salah satu alasan saya resign adalah bapak saya di tahun 2016 itu sakit keras. Beliau stroke. Akhirnya saya kasih sama ibu saya. Posisi saya kan di Tangerang Selatan. Akhirnya saya pindah ke rumah, kembali ke rumah saya besar di Cilincing, Jakarta Utara untuk bantu ikut menemani ibu saya merawat bapak. Tapi di dalam proses, bahkan sebelum saya sempat pindah, bapak saya sudah pass away. Ya Tuhan sudah memanggil, tapi akhirnya saya tetap pindah juga bersama istri dan anak saya waktu itu baru 1. Karena anak saya yang pertama itu lahir tahun 2013, tahun 2000, benar, tahun 2013, 14 September 2013. Nah jadinya saya pindah dan luar biasanya saya melepas gaji dari yang sekitar sudah 20 ke atas menjadi 4 juta. Ya itu rekan-rekan, tapi saya sangat pede. Kenapa? Karena tadi saya sudah punya ilmu. Saya tetap bisa ngajar, saya tetap bisa mencari klien saya kembali. Dan ini mungkin menjadi salah satu hal-hal yang kadang perlu kita pertimbangkan buat teman-teman yang mungkin sedang ingin mencoba bangkit atau mencari langkah baru untuk bisa lebih maju. Kebanyakan dari kita sangat berat sekali untuk lepas dari zona nyaman atau zona kita sekarang. Tapi rekan-rekan ingat bahwa hijrah itu sudah perintah paling mulia, salah satu perintah paling mulia dalam sirah Islam, sejarah Islam. Ya tentunya hijrah itu bukan ke tempat yang lebih buruk, tapi ke tempat yang lebih baik dengan apapun prosesnya. Salah satu YouTuber juga yang sangat saya bukan sangat sih, menjadi salah satu referensi saya dalam kita menyikapi masalah itu adalah Panji Pragiwaksono yang sekarang lagi heboh dengan mensreanya. Dia juga pindah ke New York kan. Dan di New York dia benar-benar menjadi original menjadi orang biasa lagi gitu. Ya menjadi average people gitu, orang rata-rata aja gitu. Padahal kita tahu di Indonesia dia udah kayak apa. Udah kita bilang rajanya stand up comedy gitu. Tapi pada saat dia pindah ke New York, ya dia harus berani. Kenapa? Karena cita-citanya ternyata dia pengen menjadi stand up comedy. Kalau kita tanya, lah kenapa nggak di Indonesia aja? Ternyata dia bilang bahwa lahirnya stand up comedy itu di New York. Begitu rekan-rekan. Ya akhirnya jadi orang biasa. Mulai lagi dari awal segala macam gitu. Yang mungkin di sini dia bisa mensrea itu 10.000 penonton rekan-rekan ya. Dan paling kecil tiketnya itu 1 juta. Kalau 1 juta dikali 10.000 sudah 10 miliar kan? Itu yang cuma 1 juta. Bagaimana kalau yang 5 jutanya, 3 jutanya gitu. Tapi pada saat dia kembali ke New York untuk menggapai cita-citanya, per stand up dia hanya dibayar $30. $30 itu cuma 450.000. Mau jadi apa di New York dengan gaji 450.000? Tapi itulah pertaruhannya. Dan kita akan lihat bagaimana, dan kita yakin bisa gitu. Dan waktu itu saya juga sama gitu, dari gaji udah 25 jutaan ke atas. Saat saya bekerja dengan Pak Sukamto itu, ya itu nama samaran, saya nggak menyebut nama aslinya. Akhirnya saya gaji tinggal 4 juta lagi. Tapi ternyata alhamdulillah Tuhan Allah meridhoi hasil usaha, dan itu sudah janji Allah ya. Dimanapun Anda berusaha, Allah akan kasih jalan, pasti. Nggak boleh nggak ada kata semoga, nggak ada kata mudah-mudahan, pasti dikasih jalan. Gitu rekan-rekan. Jadi
Bahkan kalau Anda berniat yang jelek itu juga dikasih jalan. Buktinya orang usaha korupsi dikasih korupsinya. Tapi kan Allah nggak bilang bahwa akan baik-baik aja kan. Akan tetap dikasih jalan, tapi kan itu menjadi cobaan. Kalau yang jelek aja dikasih jalan, apalagi yang baik gitu. Jadi akhirnya saya eh, coba-coba terus sampai pada akhirnya saya punya klien, dan saya mengerjakan berdua sama istri. Kebetulan istri saya pintar accounting. Kita mengerjakan yang tadinya kita nggak punya kantor, dan bahkan kita nggak punya meja, ngerjain di sofa. Ya meja kita sofa, jadi kita duduk di lantai, meja kita sofa. Sambil ngomong anak saya kecil, pada saat itu juga tahun 2017 waktu saya resign, saya sudah punya anak yang kedua. Karena anak saya yang kedua itu lahirnya tanggal 14 Juli 2017. Jadi kalau anak saya nangis, istri saya nyusuin dulu, terus balik lagi keluar, ngerjain lagi. Kita lembur dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Dan kita tidur habis subuh. Nanti jam 7 sudah harus bangun lagi karena harus nyiapin anak sekolah dan seterusnya. Hiburan kami hanya Indomie. 2 bungkus Indomie ditambah 2 telur dan banyak sawi. Kita sambil nonton film Korea di YouTube atau di apa namanya, di film-film kita download gitu segala macem. Itu hiburan kami hanya itu gitu. Dan kami akhirnya makin lama dan kita punya kantor. Dan kalau teman-teman ingat pernah lihat di video saya yang sebelumnya waktu kita bicara kantor saya sebelumnya hanya sebesar 1 meter kali 3 meter, jadi kayak gang. Ya cuman akhirnya kami menikmati prosesnya. Kami bangga dengan itu. Kami nggak bilang ini yang sudah yang terbaik. Tapi ya pada akhirnya kami punya kantor ini. Kami punya kantor ini. Sekarang alhamdulillah tim saya total itu sudah ada 6 orang. Ya belum bisa gaji besar, tapi minimal kami saling bermanfaat, kami saling menyelaraskan emosi, saling menyamakan perasaan bahwa kita semua ini membangun kantor ini tujuannya untuk besar bersama dan kebermanfaatan tentunya. Jadi ya saya berharap suatu ketika bisa punya kantor yang lebih besar lagi tentunya. Karena cita-cita besar saya itu saya pengen punya sekolah gratis, pengen punya rumah sakit gratis, pengen punya masjid yang bisa dinikmati seorang secara gratis di kala dunia kita udah kayak gini. Jadi ya ini sekelumit cerita, dan cerita berikutnya kayaknya nanti saya akan cerita bagaimana pertemuan saya dengan istri saya dan seperti apa jasa besarnya dia sama saya. Yaitu di pertemuan berikutnya, dan ini juga sudah 22 menit. Ya semoga bisa memberikan sedikit cerita teman-teman. Kalau memang cerita saya bisa jadi teman Anda, buat apa ya, buat sama-sama iya ya kayak gini. Dan jangan takut teman-teman ya, jangan takut. Bayangin ya, saya dari gajinya sudah cukup besar waktu itu, saya lempar semuanya kembali ke 4 juta, tapi ternyata pada akhirnya dengan usaha Allah memberikan rezeki saya lebih. Pada intinya sesuatu itu akan bisa kita capai kalau kita benar-benar melakukan apapun hal yang kita ingin, satu atas dasar ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama, itu dulu paling utama. Yang kedua, ya hadapi step by stepnya. Jangan pengennya instan, cepat. Mie instan juga cepat habis kan. Mie instan enak nggak? Enak, tapi cepat habis. Dan rasa kenyangnya juga sebentar. Pada akhirnya memberikan penyakit. Apa-apa yang instan itu biasanya jelek. Jadi ya mulai dengan proses step by step. Dan pada akhirnya ya kita akan merasakan pasti the time has come gitu. Jadi waktunya pasti akan datang. Gitu rekan-rekan ya. Mungkin segitu dulu deh. Ya, besok-besok kita sambung lagi cerita kita. Ya tadi mungkin di video yang selanjutnya saya akan cerita bagaimana pertemuan saya dengan istri ya, dan seperti apa jasa besar dia sama saya gitu. Ya tapi kita lihat nanti. Kira-kira gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini.
Ya semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat ya buat teman-teman ya sedikit atau banyak itu teman-teman. Terima kasih. Jadi keep life and keep learn, ya tetap semangat dan tetap belajar sampai ke akhir hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.